Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saya kembali menyapa saudara-saudara. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan di pagi hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami melakukan setiap tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami, kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan pada pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu, dalam setiap langkah kami, dalam setiap hidup kami, dalam pertumbuhan iman kepercayaan kami, hanya melalui firman yang kami bacakan dan yang kami renungkan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Hidup kita seringkali lebih berliku-liku daripada apa yang kita bayangkan saat ini. Begitupun bangsa Israel, hidup mereka penuh dengan liku-liku. Bangsa ini telah masuk ke tanah perjanjian, terbuang ke Babel, lalu kembali ke tanah mereka. Lalu bagaimana bangsa Israel memaknai sejarah dan tujuan hidup mereka sekarang ini? Silsilah di dalam kitab 1 Tawarik ini menunjukkan sejarah Israel, baik yang membanggakan maupun yang tidak membanggakan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat 34 sampai 54. Di sana kita melihat dengan jelas bagaimana sejarah Israel sampai pada keturunan Esau dan yang akan mengantarkan kita kepada raja-raja Edom. Silsilah yang dicatat penulis kitab Tawarik ini dimulai dari keturunan Adam. Seperti yang kita lihat, Adam dan Hawa terlempar keluar dari Taman Eden. Dan begitupun bangsa Israel terlempar keluar ke pembuangan Babel. Setelah itu, kita sendiri melihat bagaimana garis keturunan yang panjang dari Adam ke Abraham hingga Esau dan keturunannya, yang pada akhirnya menjadi bangsa Edom atau bangsa yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa jalan kehidupan seringkali lebih sangat berliku-liku daripada apa yang kita inginkan. Melihat dari sejarah kepulangan ke Yerusalem, begitu muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita pertanyakan. Bagaimanakah janji Tuhan yang diberikan sebelum masa pembuangan itu? Apakah mereka adalah umat Tuhan yang benar? Ataukah yang sering kita pertanyakan, benarkah Tuhan menyertai bangsa Israel dan keturunan mereka? Namun dari silsilah ini, kita dapat gambaran bahwa begitu besar kasih Allah terhadap bangsa Israel, baik itu dalam kerajaan Daud, dan juga mengingat setiap liku-liku tuntunan Tuhan dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel, termasuk Esau, Saul, dan raja-raja Edom. Dari silsilah itulah kita dapat melihat bahwa Allah tidak meninggalkan Israel. Maka pada pagi hari ini pun kita dapat melihat begitu besar penyertaan Allah dalam setiap jalan kehidupan kita. Memang sangat kita dilemahkan
dengan setiap situasi yang ada, yang seringkali kita hadapi. Mungkin karena situasi ekonomi, atau kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan orang yang sangat kita cintai. Itu yang akan menyadarkan kita untuk kita memeriksa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Memang, di dalam jalan kehidupan kita sendiri, kita tidak mengetahui apa yang akan kita hadapi di hari-hari kemudian. Begitupun rencana Tuhan, tidak kita ketahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dari firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, kita diingatkan dalam pekerjaan Tuhan dan juga menyimpan berbagai rahasia tentang gambaran besar rencana Allah di dalam kehidupan kita. Namun Allah sangat senang jika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang selalu menuntun hidup kita. Percayalah, dalam setiap liku-liku kehidupan yang kita jalani saat ini, Tuhan tak pernah meninggalkan kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan pagi hari ini. Dari kehidupan bangsa Israel. Dan kami juga diingatkan ketika kami diperhadapkan dengan situasi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang-orang yang kami cintai. Kami disadarkan bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam hidup kami. Rencana kami sangat terbatas, tapi rencana Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong dan menyertai setiap perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.